Misteri Rumah Sakit Angker Kediri. Rini mematung gemetar ketakutan. Di tangannya masih memegang boneka itu. Suara tawa anak kecil, cekikikan, masih terus terdengar dan menggema. Lalu muncul sosok bayangan seorang anak kecil sambil berkata, "Kembalikan bonekaku." Kami langsung lari ketakutan, tetapi teman kami Rini terjatuh dan tampak di belakangnya sosok bayangan anak kecil tadi menarik salah satu kaki Rini. Akhirnya, aku dan Andi mencoba meneriaki Rini untuk membuang bonekanya. Buang bonekanya, Rini. Tolong, Cepat Tolong buang aku, teman-teman. Bonekanya, bonekanya. Rini. Akhirnya, Rini membuang boneka yang dia pegang. Setelah Rini membuang boneka tersebut, akhirnya dia terbebas dari cengkraman tangan hantu anak perempuan itu. Dan akhirnya, hantu anak perempuan itu pun menghilang sambil tertawa. Setelah kita jauh dari tempat hantu anak perempuan tadi, aku tenangkan Rini. Karena kulihat Rini begitu syok dengan kejadian itu. Gimana, Rin? Sudah baikkan kondisimu? Lumayan lah, daripada tadi. Kalau saja aku tidak ambil boneka butut itu, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Sudah, jangan disesali. Lain kali, jangan sembarangan ambil barang yang bukan milik kita. Apalagi di tempat angker seperti ini. Setelah kejadian itu, kami melanjutkan penelusuran lagi dan mencari jalan keluar dari rumah sakit ini. Akhirnya, langkah kami tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan kaca. Dan ternyata, itu adalah sebuah ruang laboratorium. Kami pun mencoba masuk ke dalam laboratorium itu. Saat kami masuk, bau bahan kimia begitu menusuk hidung kami. Langkah kami terasa berat saat masuk ke dalam laboratorium itu. Kami juga melihat beberapa foto para dokter yang terpasang di dinding tembok laboratorium dalam keadaan usang dan kaca yang pecah. Salah satu foto terlihat sangat tua dan menakutkan, menampilkan seorang dokter dengan tatapan kosong dan seorang suster yang seragamnya penuh noda darah. Kita aman di sini kan? Semoga kita tunggu sampai keadaan tenang. Lihat ini, ada tulisan di bawahnya, Dokter Budi dan Suster Merah. Suster Merah, cerita yang beredar itu kan? Suster yang suka pakai seragam penuh darah itu kan? Iya, katanya mereka itu pasangan dokter dan suster yang gila. Mereka suka melakukan eksperimen aneh pada pasien. Dan akhirnya, mereka bunuh diri di rumah sakit ini. Tiba-tiba, kami mendengar suara deritan kursi roda yang pelan dan berirama dari koridor. Suara itu semakin lama semakin mendekat. Jantung kami berdegup kencang dan kami mencoba menahan napas. Tiba-tiba, dari depan pintu, muncul secara perlahan sosok suster merah dan dokter Budi. Sosok suster dengan seragam putih yang penuh noda darah kering. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, dan rambutnya terurai panjang. Di belakangnya, berdiri sosok dokter Budi, sedang mendorong kursi roda kosong. Sosok suster itu tidak bergerak. Hanya berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan mata kosongnya. Dan tiba-tiba mereka berkata kepada kami, Kalian harus ikut kami. Tiba-tiba, suster itu melangkahkan kakinya ke dalam ruangan. Kaki-kaki kami terasa lemas. Tidak bisa bergerak, rasa takut yang sangat dalam melumpuhkan kami. Dokter Budi pun ikut melangkah masuk, mendorong kursi roda kosong itu semakin mendekat ke arah kami, sambil mengacungkan tangannya ke arah kami. Suster Merah dan dokter Budi terus berteriak kepada kami, Kalian harus ikut kami. Kalian harus ikut kami. Bagaimana nasib kelima YouTuber ini? Ikuti terus kisahnya dalam kisah
Misteri Rumah Sakit Angker Kediri.